Happy people, coba tebak hari ini saya diterima oleh siapa? Saya ke rumah siapa? Dia pemenang Piala Citra 2 kali. Rumahnya indah banget, sangat asri, orangnya juga soleha dan sangat berbahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Dialah Masya Allah Mbak. Terus bisa umrohin Kartini. Masya Allah, aku sampai berair mata. Ya Allah, keren banget. Ya Allah Mbak. Memang nggak semua ya pemain mau menjalankan hal yang seperti itu ya, tapi apalagi ya rasa terima kasih saya kepada Allah. Sekarang sisi yang orang lain tidak akan tahu. Apa tuh? Apa tuh? Mbak Yeni Rahma. Halo cantik, apa kabar? Alhamdulillah, aduh, bisa bareng-bareng baik. connect. Amin. Berkah ya. Amin, amin. Pembicaraan kita bermanfaat dan mengobati rasa kangen. Benar, benar. Piala Citra 2 kali loh. 3 deng. Oh 3 kali ya? 3. Kabut Sutra Ungu. Kabut Sutra Ungu sama Gadis Maraton. Tapi Kabut Sutra Ungu aku dapat juga Best Actress Asia loh. Wow. Wah, lawannya waktu itu ya Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Malaysia ya. Kita harus bangga deh. Terus satu lagi? Gadis Maraton. Oh, Gadis Maraton. Kabut Sutra Ungu, filmku. Itu 2 itu ya. Dapat 2 artis terbaik Indonesia sama artis terbaik Asia. Wow. Boleh bersyukur tuh. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kan seru banget. Terus alhamdulillah ya kita bisa memberikan sumbangsih kepada negara ya, membawa nama bangsa. Ya. Aduh, itu udah berkah ya Mbak ya. Ya paling tidak berharap bisa tercatat di dalam sejarah perfilman Indonesia. Ya, betul banget. Dan film favorit saya waktu Mbak berperan sebagai Kartini. Oh, film ya Kartini. Ya. Bagus banget. Ya, karena sutradaranya juga hebat, ya kan? Iya ya. Penulis skenarionya hebat, sutradaranya hebat, begitu. Sinematografi, kameramennya juga bagus, kostumnya juga bagus. Memang itu pekerjaan yang luar biasa, kompak, solid, kolektif banget ya. Iya. Terus dan kan, setahun pembuatannya. Hah? Aku setahun tinggal di Jepara. ya Allah. Tuh kan kalau seorang artis yang benar-benar all out mengerjakan apa-apa tuh dengan walaupun kita bekerja keras dengan hati senang ya. Senang. Karena Harus jiwa raga total. kita di situ ya, Mbak ya. Iya. Terus juga pakaiannya juga sampai dibikin persis ya. Dan aku juga harus beradaptasi dengan bumi yang melahirkan Kartini di situ. Juga sering melakukan ziarah-ziarah ke makamnya Kartini supaya paling tidak ruhnya tuh bisa aku peroleh gitu loh. Gitu ya Mbak, kalau kita ingin memerankan sesuatu. Betul, karena kita memerankan dia sebagai tokoh nasional kita dan memang dia sebagai perempuan yang pernah hidup dan ada di bumi pertiwi ini.
Terus aku dapat kesempatan untuk memerankan Kan itu dia. kan nggak gampang juga gitu loh. Iya, perlu benar-benar Wah. bisa menjiwai semua perjuangannya ya. Bayangkan Kak, ada Kartini, gila Dan kita. saking aku ingin bisa mendapatkan jiwanya Kartini tuh, aku tuh sampai menjalankan puasa Senin Kamis selama setahun itu nggak berhenti pokoknya. Masya Allah Mbak. Kecuali halangan gitu ya. Iya betul. Saking kepengen dapet benar-benar jiwa dan ruhnya Kartini, aku menjalankan satu keprihatinan menurut hemat aku ya pada saat itu untuk aku bisa mendapatkan aspek spiritualnya, aku menjalankan puasa Senin Kamis. Masya Dan Allah. alhamdulillah pada saat itu sebelum kita syuting, kita diberikan mimpi. Ah masa Mbak? Jadi mimpi waktu itu Kartini hadir. Ih merinding aku. Iya, Terus? Kartini hadir, terus dia tuh nggak bicara ya, dia cuma kasih lihat ini anakku loh, anakku gitu. Jadi dia nunjukin anaknya itu. Masya Allah. Segitu Mbak menjiwai sampai Ibu Kartini datang ke dalam mimpi. Mimpi berarti kan ya insya Allah mudah-mudahan dia Berkah. Apa maksudnya menerima meridoi? ya, menerima. Dan pada saat saya waktu itu juga lucunya ya Isya, pada saat saya mau pergi haji yang pertama kali itu tahun 82 ya. Saya pergi haji tahun 82, saya tanya sama produser saya, masih ada sisa berapa honor saya? Nggak taunya honor saya pas banget tuh buat ongkos saya pergi haji tuh. Ya Allah lucu banget. Saking saya berterima kasihnya, saya juga begitu saya tahun-tahun kemudian saya bisa berhaji lagi, saya bisa umrohin dia. Oh. Dengan cara saya. Iya Mbak Sebagai Yeni. terima Aduh. kasih saya diberikan kesempatan untuk memerankan. Aduh aku pengen nangis. Ya, gitu. Ya Allah Mbak Yeni sampai begitu. Sampai segitunya tuh. Saking Dan Mbak dulu Yeni juga udah- waktu saya dipilih untuk jadi memerankan Raden Ajeng Kartini juga ada pro kontra tentunya ya kan. Mereka mungkin nggak percaya, mereka juga mungkin nggak yakin sih, sah-sah aja ya. Tapi begitu saya dikasih kesempatan itu ya udah satu-satunya saya menjalankan puasa. Mohon ridhonya Allah, mohon izinnya Allah. Saya menziarahi makam Kartini juga saya mohon bisa diizinkan gitu kan. Sekaligus saya juga ingin bisa menangkap energi yang ada di situ bahwa memang sebuah makam itu walaupun jasadnya kita sudah nggak ada, tapi ruh itu kan tidak Energinya pernah masih- mati. Iya betul. Jadi kita coba menangkap ruhnya lewat energi yang ada di dalam ruhnya Kartini ya dengan cara-cara spiritual itu. Masya Allah Mbak. Terus bisa umrohin Kartini. Masya Allah aku sampai keluar air mata. Ya Allah keren banget. Ya Allah Mbak. Memang nggak semua ya pemain mau menjalankan hal yang seperti itu ya, tapi apalagi ya rasa terima kasih saya kepada Allah. Terima kasih saya juga diberikan kesempatan untuk memerankan tokoh nasional yang merasa bangga ya setiap tahun kita merayakan Hari Kartini. Iya. Ya kalau inget Kartini ada yang inget Yeni jadinya kan. Iya, gitu. Masya Allah. Dan aduh sampai keluar air mata saya sedih banget, maksudnya terharu. Mbak Yeni begitu mencintai, benar-benar menjiwai. Insya Allah berkah ya Mbak. Amin, amin, amin. Dan kita ikhlas ya menjalankannya. Oh, Iis nangis. Oh jadi sedih. Karena memang Kartini itu tidak mati. Yang mati itu kan jasadnya, ruhnya dia ada. Dan dia selalu menginspirasi kita semuanya perempuan bahwa perempuan itu memang harus merdeka ya. Iya. Perempuan itu harus cerdas, harus pandai, harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Berarti perempuan itu memang harus mandiri. Karena aku juga Tidak kagum tergantung sama semuanya pada Kartini laki. ya. Iya. Jadi ngerasain banget perjuangan dia, betapa dia berjuang buat kita semua Betul, gitu. betul, iya. Gue jadi terharu banget. Kalau Malu. Kartini itu subhanallah ya, ada di adegan di film Kartini yang Masya Allah benar-benar ya. Seusianya dia, memang saya menganggap Kartini itu visioner banget. Jiwa pejuangnya tuh besar sekali. Iya. Memang dia tidak berjuang secara fisik misalnya Cut Nyadin ya. Iya. Cut Nyadin berjuang itu secara fisik ya. Kalau Kartini lewat hati, batin dan pikirannya. Dia punya cakrawala berpikir ke depan tuh beribu-ribu tahun ke depan bayangin. Pada saat itu yang saya terharu ya, seorang Kartini didatangin guru ngaji ke rumahnya, terus yang dia tanya itu sama ulama itu malah dia tanya gini,
kenapa Al-Quran itu tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Sehingga kita itu semuanya mengerti akan arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Bener banget itu. Itu bener banget. Dan kita tidak pernah nyangka kalau Al-Quran itu ada terjemahannya dalam bahasa kita. Sekarang Al-Quran bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Ada di semua negara, ada terjemahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Itu Kartini pada saat itu udah nanyain loh ke ulama, kok Al-Quran kenapa tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Dan alhamdulillah sekarang menjadi kenyataan. Itulah yang saya katakan, Kartini itu bisa membaca ke depan ya, berpikirnya ke depan gitu loh. Iya betul. Bukan cuma sekedar bicara tentang gender, tapi Kartini juga memiliki jiwa berwira swasta, jiwa entrepreneurnya ada ya dia ada. Ya? Jadi pada saat itu dia sering mengikuti ayahnya ke pengrajin-pengrajin, dia cermatin, kemudian dia bisa berbicara kepada ayahnya, kenapa pengrajin-pengrajin ini tidak dipromosikan ke negara-negara lain, Belanda, yang lain-lainnya, karena bapaknya kan pada saat itu kan datang tamu-tamu dari Belanda, dari negara-negara lain. Akhirnya hasil kerajinan-kerajinan sampai itu ke Belanda sampai ke Belanda. Masya Allah. Itu kan berarti memang Kartini punya jiwa entrepreneurnya tinggi, dan dia peka, tanggap, dan dia perjuangkan lewat tulisan ayahnya. Dan dia habis gelap terbitlah terang, dia tuliskan gimana perjuangan dan pikirannya. Dasar buku yang dibuat dari film itu kan memang mengambil buku dari Habis Gelap Terbitlah Terang. Wah, luar biasa pengalaman batin saya waktu memerankan film Kartini memang nggak gampang ya. Iya. Karena kita memerankan tokoh yang pernah ada dan pernah hidup, apalagi dia menjadi tokoh besar kita gitu. Selain Kartini, Mbak Yeni memerankan apalagi yang sangat berkesan dan memerlukan persiapan jiwa raga? Nah, saya itu juga nggak kalah asik. Dan saya suka dengan peran saya, bahwa di film itu tuh nggak tergantung peran utama itu harus setiap scene ada misalnya. Nah, saya itu perannya kecil tapi punya arti dan punya tantangan buat saya mainkannya. Itu film saya Perang di Penogoro, film November 1828. Itu Mbak Yeni berperan sebagai apa ya? Larasati, jadi anaknya aduh lupa ya, udah lama banget sih. Pokoknya yang dikhianatin sama komunitasnya sendiri, sama lurah waktu itu yang diperankan oleh Rahmat Hidayat almarhum, juga mainnya bagus. Terus yang ayah saya juga mainnya bagus, yaitu Maruli Sitompul. Jadi ya saya sebagai artis film nih merasa beruntung banget nih dikasih peran itu. Dapat kesempatan tuh dengan sutradara-sutradara besar. Iya. Dapat kesempatan dengan aktor-aktor dan aktris-aktris besar. Pada saat itu ada Sofia Waldi, Maruli Sitompul, W.D. Mokhtar gitu kan, yang udah Rahmat Hidayat, udah top-top banget. Dan memang mereka-mereka itu benar-benar aktor dan pemain-pemain kuat gitu. Betul. Jadi ya mungkin ya sedikit ditransfer ke saya kali ya energinya. Terus Mbak, kalau melihat perkembangan film saat ini, menurut Mbak Yeni bagaimana, dan mungkin harapannya juga? Ya sebenarnya sih senias-senias kita, pekerja film kita, termasuk artis-artis sekarang juga sebenarnya mereka potensial ya. Tapi pasti mereka juga rindu dan berharap untuk dapat disutradarai dengan sutradara-sutradara yang kuat ya, yang kuat ya. Nah kalau saya lihat, ya memang ada ya beberapa pekerja seni kita juga, penulis skenario juga udah banyak yang bagus-bagus ya, sutradara juga banyak yang bagus-bagus. Tapi boleh saya sedikit mengingatkan, kadang-kadang film itu kan tidak harus dikemas dengan satu keindahan aja, dengan sesuatu yang cantik-cantik aja. Tapi bagaimana sebuah drama film itu bisa diisi dengan ruhnya. Ruhnya itu ya memang harus kuat gitu, pemain harus kuat, pekerja-pekerja seni lainnya, sutradaranya, dan paling penting tuh skenarionya juga harus memang kuat ya. Pada saat itu saya sangat fanatik banget dengan skenarionya Sumanjaya almarhum, sampai film saya Gadis Maraton pernah ditawarkan ke saya, sutradaranya juga bagus, Hairul Umam. Tapi saya merasakan bahwa
skenario ini kok kayaknya kurang kuat gitu loh. Ceritanya bagus, dasar ceritanya bagus, tapi skenarionya kurang kuat. Akhirnya saya bilang sama produsernya, kalau boleh saya main, boleh nggak ini skenarionya direvisi? Saya bilang begitu. Oh boleh, terserah Mbak Yeni aja deh. Akhirnya saya minta untuk almarhum Syuman Jaya untuk merevisi si skenario itu. Dan alhamdulillah almarhum Hairul Umam juga senang banget. Skenario dibongkar pasang sama Syuman Jaya. Dan alhamdulillah saya juga membuktikan diri saya bahwa nggak sia-sia Mendapatkan Piala saya Citra mendapatkan ya. Piala Citra. Jadi saya menuntut skenario yang baik juga untuk saya juga bisa mampu untuk berperan. Kalau setiap pemain mau pinternya kayak apa, mau jagonya kayak apa, tapi kalau sutradaranya nggak kuat, skenarionya juga nggak kuat, ceritanya juga nggak kuat, dia nggak akan bisa apa-apa. Gitu ya. Terus bagaimana dong bisa mendapatkan kita bisa mempunyai sutradara yang kuat, penulis skenario yang kuat lagi? Menurut Mbak Yeni gimana dong caranya? Ya mau nggak mau kita harus belajar dari sejarah ya. Walaupun mereka sudah nggak ada, tapi bisa belajarlah dari skenario-skenario yang mereka pernah buat. Gitu ya. Mereka bisa lihat juga dari penggarapan film-film yang mereka buat gitu kan. Seorang Teguh Karya kalau membuat sebuah film nggak sembarangan juga gitu. Detail banget gitu. Ya. Sehingga pemain juga enak, tertantang dan terlengkapi. Karena si sutradaranya mendireknya juga nggak ngasal gitu loh. Kalau sekarang, apalagi kalau saya termasuk artis yang nggak pernah nonton sinetron ya, karena buat saya sinetron itu sangat mengganggu emosi kita yang menonton gitu loh. Sedikit-sedikit iklan, kita baru terbawa emosi kita, udah ada iklan. Terus pemainnya juga cuma lewat begitu aja. Jadi buat saya nggak puas, makanya saya nggak pernah nonton. Sinetron. Saya nggak pernah tahu sinetron apapun, jadi jangan tanya sinetron apa-apa, makanya saya nggak pernah ngikutin banget gitu loh. Karena buat saya filmnya harus layar lebar gitu loh. Gitu ya. Karena begitu muatannya televisi, pasti juga ada muatan kepentingan iklan di situ. Dan itu akan sangat mengganggu kita sebagai penonton aja, kebawa juga emosi kita yang Gitu ya. seperti itu, terus kesel gitu lah. Kita kan kepengen film itu kan, kalau saya bermain film, saya berakting, saya harus bisa membawa emosi penonton mengikuti seperti apa yang saya rasakan gitu. Jadi nggak mau terpatah-patah dengan iklan gitu. Makanya saya juga ya dulu memang startnya memang sebagai pernah main film iklan, tapi begitu saya main film layar lebar, saya nggak pernah lagi mau terima iklan. Oh gitu. Karena saya nggak mau penonton itu nanti melihat saya dia ingat iklan saya. Jadi saya nggak pernah mau. Tapi itu sah-sah aja sih kalau Iya, buat karena yang sekarang lain. bisnisnya begitu ya Mbak Iya, ya, dan iya. mereka memerlukan iklan. Kalau menurut Mbak Yeni film apa yang layar lebar ya? Sesudah Mbak Yeni sudah lama nggak main film, pernah nggak nonton film layar lebar yang menurut Mbak Yeni, oh cukup bagus nih, gitu? Film luar ya. Nggak, Indonesia. Oh, film Indonesia banyak. Ada beberapa juga yang film yang belakangan yang saya suka banget juga, yaitu ya Ainun Abibi. Oh itu. Itu saya suka banget. Jadi kita terbawa itu emosi kita. Oh. Kita terbawa perasaan kita, dan penggarapannya juga cukup bagus Gitu ya. Oke. Terus kan ada apa dengan cinta. Oh. Nah, pemainnya kan Dian Sastro ya, dan dia juga memerankan Kartini. Oh iya, Iya kan? Memerankan Kartini di era ini. Iya, di sekarang. era Iya, ini. iya, iya. Aku juga nonton gitu. Yang penting kan banyak loh sebenarnya, bukan cuma Kartini aja ya. Banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang memang masih perlu untuk difilmkan, Ya. supaya generasi kesini juga tahu sejarah. Betul. Gitu, ya kan? Aku setuju banget, dan kemarin kan Cut Nyadin juga diperbarui lagi kan. Iya. Sama Mas Eros, Jarot, itu aku appreciate banget supaya mereka generasi muda mengenal ya pahlawan kita perempuan yang sangat hebat juga, ya kan? Iya. Terus sekarang sisi yang orang lain tidak akan tahu. Apa tuh? Apa tuh? Happy people, tahu nggak sih Mbak Yeyen itu hobinya adalah pijet. Pijit. Dan lucunya kalau mau terima pembantu, ditesnya bukan apa-apa. Kamu nggak bisa masak nggak apa-apa. Yang penting masak bisa diajarin katanya. Dia kan hobi masak. Tapi kalau pijet adalah sebuah syarat, Wajib. wajib. Jadi harus enak mijetnya. Iya. Sampai sekarang dong. Sampai sekarang. Jadi kalau di tesnya
mijit dulu. Lucunya. Kalau mijitnya udah enak. Oke, lulus. Baru nanti gue ajarin masak, ajarin bersih-bersih kamar, ngepel apa segala macam bisa. Karena aku tuh senang kerja. Jadi ibarat kalau nggak ada pembantu, aku nggak stres. Bisa sendiri semua? Bisa semua sendiri, sampai cuci kamar mandi aku bisa sendiri. Ngepel semua. apa? Ngepel semuanya bisa. Setrika? Bisa, tapi paling benci tuh setrika. Belok sini lecek lagi. Besok lagi sini lecek lagi. Kadang-kadang ya udah gue pakai baju lecek aja. Iya. Pokoknya kalau cari pembantu kurang pinter masak nggak apa-apa, ntar gue ajarin. Yang penting lo pinter pijit. Oh masak gue ajarin, nggak apa-apa. Aku seneng masak kan. Nggak apa-apa, nanti saya ajar. Yang penting coba tes kaki gue dulu. Jadi ditesnya kaki dulu ya. Mbak Yeyet itu ya paling nggak suka kalau anak kecil disuruh belajar dimarah-marahin. Aku memang nggak suka. Dulu kalau aku mau nganterin anak sekolah juga kayaknya nggak tega ya, anak gue sekolah kayak aku capek gitu kan. Kasian gitu. Tapi anakku sekarang justru terbalik dari aku. Malah seneng belajar. Ya, Ayu malah bisa tega banget, anaknya baru usia 5 bulan. Aku belum ketemu nih anaknya Ayu nih. Usianya baru 5 bulan udah diajarin, dititipin di daycare. Aduh. Kenapa Ayu? Ya supaya anaknya harus bisa bersosialisasi. Ya Allah, tunggu kayak setahun gitu ya, kok kita nggak tega gitu kan. Aku dulu nganterin anakku sekolah aja kayaknya takut dia capek, udah nak bolos aja. Kesian gitu kan. Aku nggak tega gitu kalau lihat anak sekolah panas gitu di kelasnya nggak ada AC gitu kan. Kayaknya kasian gitu ya. kan. Jadi ke Ayu tuh kayak gitu, tapi kalau Ayu nggak, kok tega banget ya 5 bulan udah ditaruh di daycare gitu loh Yu. Kasian loh Yu, saya bilang gitu. Enggak dong, dia harus bergaul. Ya iya, masa 5 bulan suruh bergaul. Ya paling dia harus bisa bersosialisasi. Anaknya seneng kok ketawa-ketawa. Gitu ya. Ya beda kali sama kita. Generasi sekarang Mbak. Banget beda cara mendidik anaknya. Gitu ya. Sekarang ada lagi. Suka tidur kemah-kemahan. Bikin kemah gitu. Gelar-gelar, rame-rame gitu. Jadi aku tempat tidur memang harus rapi. Tapi aku suka tidur di lantai. Tuh kan? Gelar-gelar, pakai bed cover, tidurnya bisa acak-acakan gitu. Jadi aku jadi kadang-kadang tempat tidur cuma buat pajangan aja. Karena aku senangnya tidur di lantai. Kenapa Mbak? Nggak tahu ya, dari kecil kata Mami. Dulu waktu masih kecil tuh bandel, buka baju cuma pakai celana dalam, tidurnya di lantai. Karena dingin. Ya Allah. Karena tidur di lantai itu nggak masuk angin? Enggak ya, kayak waktu itu enggak aja tuh. Itu udah biasa ya? Ampun. Suka tidur di lantai. Mbak ini tuh anak keberapa ya dari Mbak Rita? Anak kedua. Dari 6 bersaudara, aku anak kedua. Mbak Rita. Aku, Ana, Meme, Rodi, Ella. Semua perempuan, 1 laki-laki. Sehat-sehat semua ya Mbak? Alhamdulillah. Maaf, Mama ada keturunan Chinese nggak sih? Banget, ada. Jadi aku tuh keturunannya benar-benar Pancasila. Jadi mamiku tuh ada Chinese, ayahnya Chinese. Terus ibunya Sundanya Bogor. Kalau papiku nih lebih banyak lagi nih. Papiku tuh ada Pakistan, ada Aceh dari Aceh Sigli. Terus ada neneknya dari Madura. Banyak, ada Pakistannya gitu-gitu deh. Jadi mix ya? Mix. Jadi kalau keluarga dari papi tuh banyak di Singapura. Karena orang dulu kan banyak hijrahnya ke Singapura. Gitu. Aduh, terus kan tadi bilang hobinya kan tidurnya kayak kemah. Ngampar. Di bawah sofa, di bawah di bawah meja. Malah bisa pules tuh kalau kayak gitu tuh. Lucu banget sih Mbak. Jadi ngampar-ngampar, kalau bed cover itu kan agak tebel-tebel dikit ya. Itu aja jadi kasur, terus bantal pakai bed cover lain lagi, acak-acakan juga aku suka. Ampun, lucu banget. Padahal ada tempat tidur kan? Tempat tidurnya buat pajang-pajangan aja. Aduh, lucu banget. Suka tidur di bawah. Oh gitu ya? Dari kecil. Kecil tuh suka tidur di bawah. Jadi waktu itu juga sama Mami, pokoknya masih kecil, telanjang cuma pakai celana aja, tidurnya di ubin. Kenapa di ubin? Katanya dingin. Terus aku suka dingin. Acunya. Aku nggak suka panas, sukanya dingin. Kalau sekarang tidur ya mas suami ya, kalau aku udah dingin banget, pules gitu ya,
Ternyata suamiku toto diem-diem matiin AC. Kedinginan. Jadi udah deh kayaknya kamar sendiri aja kan saya suka dingin. Masya Dia Allah. nggak suka dingin. Nah itu kadang-kadang bertolak belakang gitu kan. Jadi aku suka dingin, dia kurang suka dingin. Jadi kalau aku udah tidur pules, Dikecilin. dia matiin. Kesel kan. Nanti aku udah rasa lagi kebangun aku karena panas. Nyalain lagi. Gitu. Aduh, aku sih puas ya. Maksudnya bisa ngorek Mbak Yeni itu tepat pada sasarannya dan benar-benar menyentuh jiwaku gitu. Masya Allah. Maksudnya that's right, that's you gitu. Nggak salah lagi. Pertanyaan aku tepat dan benar-benar menyentuh jiwa raga saya. Orang yang saya kagumin, benar-benar menjiwai dunia perannya. Itu yang kita dambakan sebagai seorang artis film itu, pemeran itu harus begitu. Dan nggak punya keturunan loh. Oh, kalau Iis kan ibu nyanyi ya, bikin lagu. Coba bayangin, aku tuh nggak tahu nyasar dari mana gitu loh. Itu diturunkan. Nggak pernah juga belajar acting, enggak. Tapi karena otodidak. Oh ya mungkin ya otodidak. Dan aku tuh suka banget karena film itu selalu bicara tentang kehidupan. Banyak peran-peran yang aku peranin dengan watak karakter yang berbeda-beda. Dan jujurnya aku banyak belajar kehidupan justru dari pengalaman aku di film. Tuh. Jadi film tempat aku belajar, film tempat aku berintrospeksi diri, film tempat aku mendekatkan diri kepada Allah. Ih, merinding. Dari hasil film aku, ya kan, aku bisa menunaikan ibadah haji itu dari hasil sisa honor film Kartini. Bayangin, lucu banget kan itu. Film layar lebar pertama Mbak Yeni yang berperan sebagai peran utama itu apa? Peran utama ya? Aku nih prosesnya nggak langsung ujuk-ujuk dapat peran utama ya. Aduh itu kayak kejatuhan bintang banget ya kalau langsung dapat peran utama ya. Dan buat aku juga belum tentu aku mampu gitu tiba-tiba dikasih peran utama. Tapi aku melalui satu proses dari figuran. Iya. Nah figuran itu loh. Itu apa bang? Figuran apa? Figuran pertama kali. Si Manis Jembatan Ancol. Mainnya sama Leni Marlina. Jadi apa? Dia udah bintang gede, udah pokoknya jadi figuran deh gitu ya, pelengkap-pelengkap aja. Karena waktu itu nggak sengaja. Ini ceritanya nih, waktu itu kan di Senayan itu ada ice skating nih. Ada ice skating yang di es gitu loh jalan. Tahu. Aku suka banget main ice skating gitu. Wah, sini sana sini. Kalau nggak salah ada juga artis yang seneng main ice skating gitu kan. Tiba-tiba di ice skate itu ada orang lagi buat film. Terus? Pemainnya tuh Leni Marlina gitu loh. Aku sampai sekarang juga sayang banget sama Leni itu. Dan dia udah juga di konten sama aku. Tapi dia belum bikin YouTube. Nah itu sama Leni Marlina. Dan aku tuh kok melihat kok ada artis besar kok nggak sombong gitu ya. Terus aku ceritanya belajar sama-sama dia main ice skating. Terus sutradaranya lihat besoknya aku diundang syuting lagi. Kok lama-lama enak ya syuting ya. Daripada gue sekolah gitu kan. Malah sekolah aku kan bolos aja bilang sekolah tapi dijemput gitu. Lama-lama keterusan terus aku juga diajak main film iklan pada saat itu ya. Udah terus aku mulai dari figuran cukup banyak juga figuran aku tuh ada si Manis Jembatan Ancol, Jimat Benyamin, ada banyak nih gitu ya. Itu yang masih figuran ya kan? Ya. Yang peran utama pertama kali apa? Nggak langsung peran utama, dapat peran kedua. Jadi aku main film jadi yang anak kecilnya orang lain, aku anak udah besarnya. Yaitu film Si Ita Anak Pungut gitu loh. Terus film peran utamaku apa? Susana. Ada tuh filmku Susana, Rama Superman, segala macam. Susana hantu bukan? Bukan. Judulnya kebetulan Susana. Ada Rama Superman, ada filmku Binalnya Anak Muda, Romantika Remaja. Memang kebanyakan mainnya sama Roy Martin pada saat itu. Jadi udah lama-lama mulai deh ada yang melirik aku, wah ini anak mungkin bisa main nih. Diajaklah peran yang lebih serius dan menantang aku, yaitu film Kabut Sutra Ungu. Dan alhamdulillah Kabut Sutra Ungu itu mempercayakan aku untuk menjadi artis terbaik Indonesia, sekaligus jadi artis terbaik Asia. Itu almarhum Suman Jaya. Baru setelah itu aku diminta lagi main film Kartini. Itu ya. Abis dari Kartini yang serius, yang
halus, tiba-tiba dapat peran lagi gadis Gadis maraton. Ya itu Iya. aku suka aja film-film punya tantangan-tantangan kayak Dan gitu. itu perjalanan spiritual Mbak Yeni juga mengikuti ya. Justru film Kartini. Hmm. Justru film Kartini memang luar biasa banget. Kartini itu benar-benar menginspirasi aku, sekaligus juga memotivasi aku. Kok ada anak seusia Kartini, cakrawala berpikirnya kok cemerlang banget gitu ya. Sudah mikirin tentang perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Berarti kan perempuan itu tidak harus selalu di ketiaknya laki-laki. Betul. Terus dia juga menentang satu culture budaya yang lebih apa ya, merenggut kebebasan seorang perempuan. Iya. Menikah tanpa kenal dulu laki-laki itu. Aduh, saya nggak tega itu. Langsung dinikahi. Pada saat itu ya, Saat betapa itu, sakitnya ya. dia, maksudnya bukan sakit fisik, tapi Iya, batinnya batin. ketika harus Iya. menerima karena dia patuh kepada ayahnya, Iya, gitu kan ya. itu. Terus Aduh. dia lagi lihat suami itu punya beberapa selir-selir. Masya Allah. Itu kan termasuk budaya-budaya Jawa pada, Iya, pada saat itu ya. Terus karena perbedaan ningrat atau enggak ningratnya, ibu kandungnya harus di kamarinnya di belakang. Di luar. Oh di ya luar Allah, itu. aduh nggak tega banget aku. Ya, itu bagaimana dia ingin memperjuangkan. Pada saat itu permintaan Kartini waktu lagi hamil, dia ingin makan bersama dengan ibunya. kandungnya. Aku Aduh, sedih banget itu. kan bayangin jiwa kepedulian dia, bahwa dia ingin bahwa perempuan dihargain. Ibu saya tetap harus dihargai. Iya. Dan ibunya pada saat itu malahan nggak usah, nggak usah gitu. Oh, aku sedih banget, Nani Wijaya nangis. main ya, panik Nani Wijaya waktu diajak makan sama-sama. Masya Allah. Itu memang nggak terlepas, garapan seorang Sumanjaya itu memang bagus banget. Iya, iya, ya. betul, betul. Dan Mbak Yeni, ada teman-teman artis yang pada saat itu termasuk Big Five. Oh Iya ya, dong. Yati Octavia, Roy Martin, Robby Sugara, Robby almarhum. Sugara, Mbak Yeni, satu lagi, Oh, Doris. oh Doris. Tapi Doris itu nggak pernah berkomunikasi sama kita. Oh, kemana Kalau sih? yang sama Yati aku masih main, nggak tahu ya kemana ya dia. Oh, harus kita tanya. The Big Five itu nanti salah satunya Mbak Doris, apa kabar? Inem pelayan seksi. Seksi. Iya kan? Tapi itu kata-kata yang menjuluki kita, memberi nama kita tuh The Big Five, itu bukan kita sendiri loh. Wartawan. Ya, wartawan pada saat itu. Kenapa juga nggak tahu kenapa Karena mereka lima yang di era yang berbarengan dan mempunyai honor Dan- yang sama-sama tinggi. katanya. Tapi filmnya waktu itu memang booming. Iya. Happy people, kita tahu Mbak Yeyen itu selalu dipasangkan oleh Roy Martin dan cocok banget ya. Banget ya. Menjadi suami istri berkali-kali ya. Sebenarnya ada cinlok gak sih? Cinlok itu singkatan dari cinta lokasi ya. Kalau kita sesama pemain justru enggak. Gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang cinta lokasi. Tapi kalau aku sama Roy tuh benar-benar Sahabat kayaknya ya. udah kayak ada chemistry aja. Jadi kalau main tuh berperannya kayak yang gitu kan. Jadi bandel juga, jadi pacaran gitu kan. Tapi kita nggak ada cinta lokasi karena apa? Masing-masing tuh asik karena udah tahu sifatnya masing-masing gitu ya. Buat seru-seruan gitu. Jadi kalau kita pulang syuting ke disco rame-rame, ada Yati gitu, Robby Sugara. Robby. Sering tuh kita pergi-pergi gitu ya. Itu aku rasa ini deh, keinginan masyarakat. Iya, karena hayalan dia. Iya, saking dia melihat romantis, harmonis, dikira kita pacaran, atau mereka mengharapkan kok Mbak Yeni nggak kawin aja sama Roy Martin gitu loh. Itu kan cuma di film, tapi mereka berarti kan kita berhasil membawa emosinya mereka. Betul. Gitu kan. Itu karena Iya, berhasil membawakan perannya iya, ya. tapi kita sendiri udah kayak saudara sampai sekarang. Sekarang ya. Sampai sekarang. Keren banget kan akhirnya ceritanya jadi jelas. Tapi ada juga yang cinta lokasi tapi jadi suami istri beneran. Ya, siapa? Widiawati sama Sofan Sofia. Iya, Mbak Wit itu juga. Itu cinta lokasi, tapi akhirnya jadi suami istri beneran. Sampai maut akhir, memisahkan akhir mereka. hayat ya. Memberikan inspirasi kepada kita pasangan yang setia, yang cocok, saling menyayangi, support sampai akhir hayat.
ya. Dan benar-benar rumah tangganya didasari karena Cinta. cinta. Indahnya. Sampai sekarang gitu loh. Nah itu kan juga bisa dicontoh ya Iya, sama yang terus lain. Mbak Wit juga nggak bisa beranjak ya. Nggak mau lagi pokoknya. Ya nggak ada yang bisa gantiin almarhum suaminya. Gitu Aduh, kan. sedih banget kalau itu, ya Allah, Mbak Wit. Happy people, terharu, bangga ya, dapat pelajaran dari senior saya, Mbak Yeni Rahman. Semoga bermanfaat dan thank you banget. Amin, amin sayang. Sayang, sama-sama kita saling bantu, Iya dong. saling doa, saling support. Amin, amin. Karena ini media yang sebenarnya mempertemukan kita kembali, yaitu YouTube ya. Iya. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi, bisa melepas rindu kita, bisa menyapa penggemar-penggemar kita yang Iya. mungkin yang udah lama nggak pernah muncul, kok nggak tahu kita kemana. Iya. Akhirnya jadi Ketemu tahu, di sini. ketemu di sini. Terima kasih sudah mengikuti konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu lagi konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komen, share. dan share. Bye. Bye. Mwah.